Kenapa, Pak? Ini saya nggak diberita tapi begitu dibongkar sama jarang ya Pak. Sama lurah dibongkarnya. Lurah. Wah, lurah memang teman suruh untuk Lah iya tapi kan caranya nggak begini Pak. harusnya bagaimana? Harusnya saya beritahu sebab saya nyewa di sini. Sewanya sampai kapan? Sewanya sampai masa depan belum habis ya. Habisnya sewanya kapan? Sampai tahun depan. Saya lihat kontraknya. Nggak usah. Nanti Nggak aja. bisa, belum apa. Ya ini sekarang Pak Iya, ini KDM sedang bersih tegang dengan pemilik rokok liar ya. dasarnya. Dasarnya adalah ini ada saluran air. Iya saya ngerti. Tapi kan harusnya karena saya nyewa harus diberitahu dong. Yang saya. memberitahukannya harusnya PJT bukan saya, Pak. Bapak nyewa sama siapa? Bapak harus berkoordinasi dengan PJT. Saya sudah koordinasi, Pak, sudah Lah ya kenapa ini bahkan dibongkar? kewajibannya, ya Pak. Nah bisa saya nanya aja begini. Oh, iya. Memang negara ini begini. Negara memang harus. Jadi saling salah menyalahkan. Tapi ini kalau memang mau Gini, Pak, saya nanya. kalau mau Mohon maaf, dialirkan, PJT juga salah, Pak. Kenapa saluran air disewakan? saya nggak dong nggak masalah. Pokoknya saya Ya, iya, itu dulu. PJT. Iya, artinya PJT juga salah. Kenapa kalau saluran PJT air salah, Bapak disewakan? nyalahin PJT dong. Dua-duanya salah. Ya, Bapak nyalahin PJT, tapi kalau ini kan harus ngerti. Ya pokoknya Harusnya ini saya diberitahu. ya nanti PJT suruh beritahu Bapak aja. Gitu loh. Nanti PJT suruh beritahu Bapak aja. Bapak yang seenaknya ada juga. Kok nggak seenaknya, Pak? Seenaknya Saya nggak ada. Pak, dengerin. Kalau demi kepentingan rakyat, saya tahu ketika banjir, tapi demi kepentingan orang itu punya hak. Kalau sewanya masih ada, saya nanya. Bapak saya sama PJT sampai kapan saya minta? Saya bukti. Kalau memang tahu nanti kita tahu. Ya udah. Gitu loh. Bapak saya nanya aja sama Pak, berita. kalau banjir nggak Saya akan tahu kalau banjir, tapi Ya. ini kan nggak pernah banjir. Oh, nggak pernah banjir. Jadi Bapak pengen banjir. Loh. Dengerin. Bapak di sini nggak banjir, di sana banjir, Pak. Lah iya, tapi kan caranya di sana kan Ya, kalau di sana dibuka, di sini harus dibuka. Mbak, tahu, saya tahu. Kalau di sini caranya nggak begini. Oke. Caranya nggak begini. Jadi dia merasa udah nyewa ya guys. Komplainnya apa PJT aja? Ini masih merasa rugi kalau umpamanya dibongkar. Ya. Enaknya aja juga. Ini negara, Pak. Saya juga menjalankan tugas negara. Iya. Saya juga negara. Saya harus dilindungi oleh negara. Saya juga melindungi Saya rakyat. warga negara mana? Lo lindungi rakyat dari banjir. Nah, saya nggak dilindungi. Banjir. Banjir. Rakyat di sana kebanjiran. Di sini nggak bisa nyawa 20 hektar. Di sini nggak bisa nyawa 20 hektar. Tapi caranya tidak seperti ini, Pak. Cara bagaimana? Negaranya itu ada aturannya. Ada. Ini juga ada. Ini begini. Ada IMB-nya. Ada IMB. Saya Ada IMB saya nanya. IMB memang tidak ditinggalin oleh Oh ya berarti Bapak melanggar aturan. Ada IMB-nya nggak? Lo nggak ada IMB-nya nggak boleh. Kan dilarang Pak membangun bangunan di atas sepadan sungai. saya tidak minta IMB-nya, tapi Berarti oleh Pemda tidak dikeluarkan bangunannya melanggar. itu nggak salah, nggak Loh, masalah. Bapak boleh saya menerima hal kalau itu memang itu dipergunakan. Nah. Tapi caranya tidak seperti ini. Kalau begini saya tanyakan, kalau bangunan tanah PMB bangunan liar bukan? Loh, tapi kan ini Bangunan liar ini. diatur dia bangun di atas Ini ada sepadan besi sungai. saya, milik saya. Oh, boleh saya milik ganti, saya. Pak. Milik saya yang di besi. Kenapa ini sampai tidak ada ini? Nih, iya saya ganti. Ganti ini tanpa ngomong lagi. Ya, Pak, membangun bangunan di atas sepadan sungai. Boleh Saya nggak? tahu. Saya tahu. Ya kalau tahu kenapa Bapak lakukan? Ya iya, saya tahu. Bapak Tapi tahu ini hukum jangan melanggar hukum. Bapak juga tahu caranya harus Loh, Bapak melanggar hukum nggak? warga negara. Saya nanya Bapak melanggar hukum nggak? Warga negara. Saya nanya Bapak melanggar hukum nggak? Bapak melanggar hukum nggak? Bapak melanggar hukum nggak kalau mau Tidak. nanya aja? Tidak. Wah, Karena bangunan liar. nggak bisa. Bangunan liar di atas sepadan Tapi sungai.
harus ada semuanya orang itu Nggak kalau ada bisa. punya hak di sini. Bangunan Dan liar. dia tidak Boleh saya lihat. tanyakan? Saya tidak lihat, saya nyewa. Sewanya Saya nyewa di sini. Ya berarti komplainnya sama yang punya sewaan. Lah iya, kenapa Bapak ngomong seenaknya aja? Enggak seenaknya. Seenaknya aja bongkar ini. Demi rakyat, demi tidak banjir. Tahu saya demi rakyat. Tapi ini tidak bisa seenaknya aja, harus ngomong dulu. Kasih tahu yang Bapak mau. Mau apa lagi sekarang? Saya mau aliran sungai ini berjalan, mengalir Mana programnya itu aliran dan sungai? ada di PSDA Provinsi. Lah iya mana sekarang? Itu di sana itu benar dia Lagi Pak, Ini nggak Pak, dibongkar juga. saya dengerin Pak. Bangunan showroom di sana kita bongkar Pak. Iya saya tahu. Ya, tapi dia kan diberitahu, saya nggak diberitahu. Ya, yang kebongkar ya, kamu beritahu nggak? Udah Pak, surat Pak. Ada surat. Tadi surat tembusan saya itu salah satunya Pak. Iya. Dari PJT Pak. Tanya ke anak buah Bapak. Sudahlah, Pak. Jangan nanya ke saya. Jangan nanya ke saya Pak. Saya mendapat surat tembusan. PJT mendapat Pak, surat tembusan. Bapak gini ganja. Kita ini. Sebentar, saya baru ini kan. Bang, ini kan ngebongkar harus pakai izin. Bapak bangun pakai izin nggak? Bapak bangun pakai Untung KDM cukup sabar ya Ya bukan kali ini. pakai izin nggak? Saya nyewa diizinkan oleh penyewa yang menyewa. Oke, yang mengizinkan membangun penyewa apa dinas? Nah, Perkim? itu jangan Bapak ngerti dibilang aturan hukum kok melanggar hukum? Anda juga mengatur aturan hukum. Kenapa orang yang menyewa di saya nanya Karena aja? bukan tanah Bapak. Iya, tapi kan saya nanya aja. Saya bukti sewanya. Bapak bongkar rumah orang walaupun Sewa dulu Pak. Hah? Bukti sewa dulu aja. Bukti sewanya mana? Ada. Mana ya? Mana saya benturkan. Iya, makanya. Bukti sewanya. Ya, karena yang lain aja udah habis semua Pak. Hah? Yang lain saya udah habis. Berdasarkan data yang kita miliki, seluruh penyewa bangunan di sini sudah habis sewanya. Habis, Pak. 2 tahun ke belakang, Pak. Hah? Habis tidak? Itu berarti tidak teliti. Iya, Pak. Pak, Tapi tidak. begini Pak, Tidak habis. Bapak ngerti nggak negara? Ini bangun di sini, orang di sana kebanjiran. Di mana perasaan Bapak? Tahu. Saya nanya perasaan Bapak di mana? Orang lain banjir, Tapi caranya tidak seperti ini. mereka juga tidak tahu. Mereka kebanjiran dan menderita, Pak. Mereka kebanjiran menderita. Kemarin aja Pak pekerja ada Pak. Kita udah kasih tahu pekerja. Waktu kesini kita kasih tahu. Pekerja Pak. Pekerja itu kuli, bukan yang punya. Tapi udah telepon Bapak katanya. Ya, tapi kan anak buah Bapak, Pak. Nah, iya, tapi yang terima. Tapi yang mengizinkan kan saya. Hanya orang PJT. Yang mengizinkan kan saya. Pak, Bukan saya pekerja dengar itu, Bapak. bukan kuli. Pak, orang kehilangan 20 hektar, masa tanamnya hilang tidak bisa nanam padi nggak ngamuk, Pak? Ya, betul, Pak. 20 hektar sawah tidak berfungsi, mereka nggak Tuh, ngamuk. lihat Pak tuh, tanah udah jadi tandus, Pak. Ya bukan, suratnya desanya udah Oh, ngasih. saya udah nerima, Pak. Ya kalau mau nerima, Tanya anak buah Bapak dah, tanya. Yang kerja di sini tanya. Itu aja. Jangan bikin alasan gara-gara. Karena kalau banjir tuh gini, Pak. begitu, jangan Pak. bikin alasan. Surat tidak sampai sama saya, iya, berarti anak buah Bapak yang nggak benar. Lah, ngapain ke saya nanya? Oke guys, jadi lumayan memanas ya argumen antara Kang Deddy Mulyadi dengan Bapak pemilik ruko yang berdiri di atas bantaran kali. Otomatis itu kan masuknya liar ya, secara hukum juga dia sebenarnya sudah melanggar ya, melanggar aturan, di mana dia menyewa satu tempat yang mana aset tersebut berdiri di atas tanah negara. Jadi sewaktu-waktu andaikan negara itu mengambil tanah tersebut, ya dia harus menyerahkan. Jadi salah dia sendiri kenapa dia waktu menyewa ruko itu atau aset itu dia nggak tanya, atau bahkan dia udah tahu ya itu tanah di atas kepemilikan PJT, tapi dia ya udah dia main sewa-sewa aja gitu loh. Nah, sampai bersih tegang nih, kemudian Lurah Jujun ya sampai turun tangan juga kan, jadi riweh gitu ya. Aku pikirnya gini, apa dia merasa kalau umpamanya nanti pembongkaran dia ada ganti rugi seperti kayak gitu ya.
Nah, kalau aku lihat kayaknya sepertinya enggak ya kalau sekarang ini. Beda dengan waktu itu, waktu normalisasi di Tambun Utara, Kali Gabus itu memang bangunan-bangunan liar itu dibongkar dan mendapat uang kerohiman ya, karena kan saat itu memang Deddy Mulyadi itu ingin supaya segera itu dieksekusi ya, beres tuntas lah. Kalau ini kan masuknya ke perorangan ya, jadi mungkin bisa dinegosiasi atau gimana. Tapi yang jelas kan udah pernah dibilang bahwa jangan sampai ada yang melanggar ya, orang mau menyewa kayak mau membeli ya suatu aset yang peruntukannya tidak jelas ya, dia nggak mengecek dulu ke tata ruang, ke tata kota, ke BPN, ini aset yang dia mau sewa ini peruntukannya apa sih. Kalau misalnya udah jelas-jelas peruntukannya itu adalah bantaran kali ya, pemiliknya PJT ya, kenapa lalu dia sewa, itu kan salah ya, melanggar hukum. Dan ini ada oknum PJT yang bermain juga sepertinya kalau aku lihat dari videonya. Oke, sekarang kita lanjut ke video ini guys. Kang Deddy Mulyadi makan mie ayam nih, dia bilang enak nih mie ayam pinggir jalannya. Oke, kita simak guys. Oh, sok atuh beli tilo. Iya. 6.000. Teteh jualan buat siapa hasilnya? Buat makan sehari-hari. Ayo, orang tua masih ada? Udah nggak ada. Itu teteh yatim. Iya, yang nggak ada bapak. Oh, bapak yatim. Ibu masih ada? Ibu masih ada. Jompo. Iya. Oh, jadi teteh dagang buat ibu. Iya. Hebat. Sehari dapat berapa? 200. 200.000 penghasilannya sehari. Gede, sebulan genep juta. Nah, jadi seri 200 teh kotor. Dapat untungnya berapa? 200.000 teh untung apa modal? Modal ini barangnya punya siapa? Punya ibu. Oh, yang bikinnya ibunya. Iya. Oh. Saya yang keliling. Oh, teteh yang ngelilinginnya. Nanti dibawa pulang lagi. Rajin ya, untuk makan cukup ya. Ya teh mie ayam naon amina? 8.000 nu naon? Anu ceker 12.000. Bakso kecil 12.000. Anu 14.000? Aya nu 25.000 tuh. Ceker sareng bakso alit abdi mah. Ya. Jadi berarti lamun ceker teh 12.000, bakso alit teh 12.000, berarti harganya 24.000. Bener 15.000 Bapak. Apa ceker 12.000, bakso alit 12.000. Abdi mah ceker jeung bakso alit berarti 24.000. Abdi mah nah, berarti dikurangan. Saya mah beli mie ayam teh jeung senokna, mung senokna. Teu make senok. Berarti dikurangan tah. Ya senok. Nah, kada ya nya saos mah sorangan. Kecap mah sorangan ya. Karena bisa aja Pak. Kecap bisa. Lihat dua sikit tok seur-seur. Bukan karang bakso alit. Heeh. Kurang dianggap teu boga duit ku tukang mie ayam. Aing mie ayam nu kieu hungkul. Teu make baso. Dianggap aing teu boga duit. Geus dik teh. Aing dianggap teu boga duit teh ka aing ngahina. Teh mau mie ayam? Enggak. Kenapa? Enggak akan dipotong donat enggak? Udah kenyang. Buat mama di rumah. Bungkus. Iya. Di rumah ada siapa? Buat ibu aja. Heeh, mama ibu teh mamah benernya. Aing teh meniripu aing ya ngomong teh. Tuh. Nah. Udah apa? Nih orang jujur kayak gini nih, keren. Nah, keren banget, top. Oh jadi dibayar? Serius ini teh bayar? Serius?
Serius teh? Enak ini ayamnya. Oh, serius bayar teh? Iya bang, seberapa mangkok sadayana? Kang, seberapa mangkok? Tuh sama teteh sadayana. Iya ya, mahi kan? Ya, mahi kan? Kapan? Sadayana? Teteh mah mayar ke dia 8.000. Ai teteh nih bager-bager teh. Kenapa dibayar? Kenapa dibayar? Hah? Oh, kenapa dibayar? Teteh bayar ini segini. Ini saya ngasih ke teteh. Ini yang nah. Alhamdulillah, nambah modal. Ade ulah bikin kebrondong. Tambah rezeki guys. Haji murang kali yang dipotong. Ayo. Sami-sami teteh. Nih. Kasihin ke yang lain. Oke, ya semoga video Om Thomas ini bisa menjadi pembelajaran kita semua ya. Dimulai dari peruntukan tata ruang, tata kota yang menyangkut aset itu ya. Kita harus benar-benar cross check ke dinas tata ruang atau BPN-nya. Jadi kan kita ingin membeli, ingin menyewa suatu aset ya, biar di kemudian hari tidak terjadi kisruh seperti yang di video tadi begitu ya. Masa sampai sekelas gubernur ya, sekelas KDM turun tangan langsung gitu kan. Ya, tapi untungnya KDM itu sabar dan dia berusaha untuk bersikap netral juga, karena ada oknum PJT yang sengaja menyewakan aset PJT untuk didirikan bangunan dan disewa sama bapak itu ya. Ya mudah-mudahan ada jalan keluarnya lah. Ya, oke, sampai di sini dulu ya video Om Thomas. Makasih yang sudah menonton dari awal sampai selesai. Salam sehat, sukses, bahagia selalu. Jawa Barat istimewa. Semangko.